yang dimuliakan Allah dan yang kami muliakan, para masyayikh, para habaib, para as-solihin fi hadhil majlis ingkang boten saged kula sebataken satu persatu sedaya mawon. Mugia Allah senantiasa ngrojok rahmat lan hidayahnya terhadap kita. Kelawan tawajuh hati kita dumateng Allah Subhanahu wa ta'ala, saya yakin dengan niat yang tulus kita tolabul ilmi, saya yakin baik antum sedaya ingkang rawuh, Allah senantiasa meridhoi kehidupan panjenengan fid dini wad dunya wal akhirah. Man arafa nafsahu faqad arafa robbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka akan mengenal Tuhannya. Tidak banyak yang kami sampaikan, hanya seputar bagaimana caranya hati ini lekas dibuka Allah untuk bisa usul datang Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebelumnya ada kata kunci yang perlu kami sampaikan, yang ini nanti akan menjadikan satu kefahaman ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala datang panjenengan kali kula dalam hati. Apa kata kuncinya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diturunkan Allah ke bumi hanya untuk menyempurnakan akhlak-akhlak manusia. Innama buistu liutammima makarimal akhlak. Apakah akhlak yang ada kaitannya dengan hablum minan nas yang sering kita dengarkan disebut akhlak istimaiyah, yang diatur oleh Rasulullah lewat hukum syariahnya, yang itu mendidik di dalam jasad kita. Yang kedua adalah akhlak ilahiyah yang Allah mengembankan terhadap Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mendidik hati panjenengan kali kula supaya menjadi hati yang mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala lewat dinul haq atau dinut tauhid. Bun, itu kata kunci. Kata kunci kedua, Allah mengutus Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak cukup mendidik umatnya itu ilmu syariah, tetapi beliau juga mendidik umatnya hatinya itu dengan ilmu tauhid untuk bisa sampai pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq ay dinut tauhid. Yang maksud tujuannya adalah liyudhirahu ala dini kullih, untuk mensucikan, membebaskan hati panjenengan kalih kula dari godaan nafsu di dalam diri
masing-masing. Untuk melepaskan belenggu hati di dalam hati kita supaya jenengan kali kula niki bisa susul sampai pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu jalurnya adalah ilmu tauhid atau sering kita sebut tahapan hakikat menuju makrifat. Ingat, manusia Allah ciptakan di samping jasmani juga rohani. Allahumma sholli ala Muhammad. Jasmani kita dididik oleh Rasulullah lewat syariah. Ruhani kita dididik oleh Rasulullah lewat tauhidnya atau lewat hakikatnya untuk bisa makrifat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah dawuh, aku kata Allah orang ngutus nang awakmu Muhammad lan Rasul sadurunge awakmu Muhammad illa kecuali untuk mendidik hati untuk mengesahkan pada Allah. Artinya inti daripada ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah wad'u ila rabbika, ngajak ngarahno manah panjenengan kali kula iki supaya ndang lekas bali nang Gusti Allah. Is dalane bali nang Allah iku piye prosese? Ngeten Pak Bu nggih. Pertama, kita tidak bisa terlepas dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena yang namanya adzikru bisiril asrar itu hanya terdapat pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah, sekarang diteruskan. Beliau nasabnya yang disebut sebagai habaib dzurriyyahnya juga diteruskan oleh para sayyid yang kita sebut sebagai at-tabi'in at-tabi'in as-sholihin. Kita harus ikuti beliau. Kita harus ikuti beliau sebab kita tidak akan bisa sampai pada Allah apabila tidak melalui baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita umat Islam, bib kula niki sampun 20 tahun ngaji ngeten pun 20 tahun. 20 tahun. Sing kula rasakaken wa aktsaruhum la yu'minun. Sing kula raosake iku mung sedidik, hanya sedikit yang dipilih Allah hatinya untuk menerima ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Artinya di masyarakat pada umumnya hanya mengikuti Rasulullah di sisi syariat saja, sementara Rasulullah juga mendidik terhadap umatnya pada saat itu dari sisi tauhidnya. Sampai baginda beliau Sayyidina Ali pernah dawuh, ada 2 karung ilmu. Manakala 1 karung ini kami sampaikan terhadap umat lebih-lebih di tengah umum, maka saya akan dipenggal. Mohon maaf, mungkin niki sejarah mawon kula badhe cerita sedikit mengapa sampai tahun 2014 kemarin yang namanya ajaran Rasulullah bitauhid bil huda wa dinil haq niku dinut tauhid niku kok digegem rapet disingitno nok nisor lemari napa
Tahu sejarahnya. Mengapa umat Islam sampai pada tahun 2014 setelah beliau baginda Rasulullah menyampaikan terakhir di Sayyidina Ali karamallahu wajhah itu kok digegem rapat. Tahu sejarahnya Pak Bu? Dibuka dikit nggih. Hak billahi wallahi. Saya berkosam atas nama Allah bahwasanya Rasulullah itu tidak hanya mendidik umatnya di jalur syariah, tetapi juga mendidik umatnya di jalur tauhid manahnya untuk bisa kembali pada Allah. Sebab Allah menjadikan panjenengan kali kula antum semuanya itu jasad dari tanah kembali ke tanah, ruh dari Allah harus bisa kembali pada Allah. Mangkana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adhallu sabila. Barang siapa saat di dunia hati atau ruh ini belum bisa kembali wusul pada Allah, sudah kadung meninggal, maka bagaimana nasib ruh ini? Dia dalam arti buta di dunia ini tentang Allah karena mengingkari ajaran Rasulullah di jalur tauhid, maka di akhirat pun juga begitu buta. Wa adallu sabila, dan jalannya lebih sesat. Naudzubillahi min dzalik. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Saya hadir di sini innama ana nadhirum mubin. Saya hanya menyampaikan perkara yang benar. Urusan antum semua umat Islam, khususnya umumnya umat manusia, percaya dan tidak niku bukan urusan saya, tapi urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya hadir di tengah-tengah panjenengan sedaya. Status kula hanya sebagai penyampai mawon. Mundirun, saya hanya menyampaikan mubinun yang jelas. Apa itu? Kembalilah lekas hatimu pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus bagaimana caranya kita bisa kembali sebelum kematian itu datang Bapak Ibu? Pertama, Anda semuanya harus punya guru akhirat. Itulah tabi'in as-solihin. Kalau di jalur dzurriyyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah para habaib. Kita harus ikuti fatwa-fatwanya. Kita harus ikuti semua mawaid-mawaidnya. Petunjuknya bagaimana? Amriye supaya ruh iki ndang lekas bisa kembali pada Allah. Itulah yang kami maksud sebagai mursyid akhirat kita. Itulah guru-guru akhirat kita yang harus kita ikuti manakala Anda ingin bisa kembali pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Istilah ning pondok jenengan kedah ngawula dateng guru. Pertanyaannya, apakah beliau ini statusnya sama secara fisik? Mboten Pak. Kadang-kadang beliau itu mendel mawon. Kadang-kadang beliau itu nggih sering dakwah.
Kadang-kadang beliau itu hanya sholawatan aja. Lungki. Padahal kita tidak tahu kalau semua itu adalah kekasih Allah sebagai penerus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita dekati beliau. Selanjutnya kita tabarukan ilmunya. Kita pasti akan dididik hati kita dengan ajaran-ajaran dinul haq. Bagaimana caranya hati untuk bisa kembali kepada Allah? Ringkes mak Pak Bu ya, ning Quran surat Al-Baqarah ayat 256. Carane balik nang Gusti Allah di situ wonten. Atau di dalam surah Al-Imran ayat 31. Iku carane jenengan kali kula bisa kembali pada Allah. Surat Al-Baqarah ayat 256 Allah mengatakan La ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghoi wa may yakfur bit-taghuti wa yu'min billah. Ajaran ini ya itu tidak ada paksaan bagi umat manusia. Monggo sing kersa, monggo sing boten kersa. Tapi tetap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan hal ini. Apa fungsinya ajaran ini? Qad tabayyana rusdu minal ghoi. Membebaskan kegelapan hati dari belenggunya nafsu ya, sehingga hati ini dalam keadaan gelap dan tidak bisa kembali pada Allah. Wa may yakfur bitaghut, dan barang siapa di antara panjenengan kali kula mau meninggalkan selain Allah, ayatnya di situ memakai bahasa at-tauhid. Secara makna muratin iku berhala, Pak. Iki maksudnya selain Allah. Barang siapa yang hatinya meninggalkan selain Allah, wa yu'min billah, dan dia kembali pada Allah, inilah yang disebut faqadistam sakabil urwatil wuthqa lam fisomalaha. Terus nek menawi ayat surat Al-Imran ayat 31 Allah dawuh kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Niki Allah langsung dawuh nang Kanjeng Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Muhammad katakan, apabila cintamu betul-betul diterima oleh Allah, iki Rasulullah dikengken dawuh nanggone jenengan kali kula. Apabila kau ingin betul-betul diterima oleh Allah, berangkat suluk panjenengan kali kula fattabi'uni, kata Rasulullah, ikuti aku. Iki surat Al-Imran ayat 3 setunggal. Ikuti aku. Iku Rasulullah sendiri yang dawuh, yang dimasukkan di dalam firman Allah surat Al-Imran ayat 3 setunggal. Cuman yang di situ ada istifham, satu pertanyaan, mengikuti baginda Rasul yang bagaimana? Ini penuh dengan tafsir mutasyabihah, tidak cukup tafsir muhakkamah. Tidak cukup kita berbahasa syariah, tetapi kita harus berbahasa hakikat atau bahasa tauhid itu bagaimana. Maksudnya mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ngeten cekake dawuh nek melu Kanjeng Nabi iku aja syariate tok, ya sak hakikate, biar bisa kemakrifat Allah. Paham Pak Bu nggih?
Wis kula bahagia sekali dalu niki. Panggih derek-derek kula yang saiman teng mriki. Kula nate Pak teng daerah insyaallah daerah Banyuwangi. Wis boten kula sebut daerah posisine di mana. Di situ nggih sami ketemu dulur-dulur seiman datang Allah manah niki. Walaupun banyak hujah yang harus saya pertanggungjawabkan. Makanya kalau diperkenankan biasanya gini, Ustadz, habis kula menyampaikan materi Habib niki kula paringi wekdal tanya jawab. Biasa ingatan nek niki dikersakake sekitar nopo sing jenengan kerentek ning manah, sing ganjel ning manah iku piye. Lebih-lebih hal-hal yang berkenaan dengan hati, karena inilah futuh kita nanti. Bukaim ati datang Allah iku bukai hijab manah untuk bisa sampai pada Allah iku kita tidak terlepas dari guru akhirat. Kedua, kita pasti akan dibimbing guru-guru kita. Ketiga, kita pasti akan diperintahkan untuk uzlah. Ilmu, amal, istiqomah. Inilah yang harus kita laksanakan berbentuk uzlah. Akan bisa membuka hijabnya hati panjenengan kali kula datang Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, umume Pak nggih, sing kathah niku kita umat manusia hanya mengikuti syariat Rasulullah saja. Padahal satu sisi kita belum tahu bagaimana hakikatnya, tauhidnya Rasulullah, bagaimana untuk bisa sampai ke Rasulullah. Makanya mendekatlah panjenengan kali kula datang guru-guru sampean kali kula yang membawa sirul asrulnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Estu Pak, ketika zaman Sayyidina Ali dan Hasan Husain, mengapa beliau bunuh? Sampai nak pun sejarah itu, karena pada saat itu ahli kitab yang melawan mulai zaman Rasulullah sampai Sayyidina Ali iki baru kuat. Yang namanya ahli kitab menentang beliau itu. Akhirnya beliau sebagai kekasih Allah meninggal di tengah-tengah beliau berdakwah mempertahankan daripada ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Giniku pada saat itu semua mushaf, karangan sufi, karangan penerus-penerus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ditulis di dalam kutub niku dibakari semuanya, ulama-ulama ditangkepi, tapi wa makaru wa makarallah innallaha khairum makirin. Allah pasti menyelamatkan di antara beberapa penerus Rasulullah, baik dari sisi sayyid ataupun dari sisi habaib. Akhirnya dengan beliau, jasa beliau inilah yang akan mengenalkan panjenengan kali kula datang Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau kita bilang, kalau kita bicara Allah itu adalah nama. Bismillahi kelawan nyebut asmane Allah, kita dituntut untuk bisa sampai usul pada yang memiliki nama Allah. Ini tadi dibimbing oleh guru kita lewat zikir jahri tadi, la ilaha illallah. Innamal mu'minuna idza dzukira Allahu wajilat qulubuhum. Kalau zikir ini sudah panjenengan arahkan untuk menuju berikutnya,
Sehingga hati ada cahaya makrifat Allah. Ketika ismu Allah disebut, maka wajilat qulubuhum. Hati niki ndredeg. Karena apa? Karena ada koneksi antara Allah dengan yang memiliki nama Allah di dalam hati sampean. Karena di dalam hati sampean itu ada cahaya yang disebut nur makrifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah dalam surah An-Nur ayat 35, nurun ala nurin yahdillahu linurihi may yasha. Cahaya itu tidak diberikan sembarang orang, tidak. May yasha, cahaya itu hanya diberikan oleh hamba yang dikehendaki Allah. Siapa itu? Dialah ahli zikir. Siapa itu? Dialah ahli zikir. Lah, ahli zikir niki sing memegang mulai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai terhadap tabi'in as-solihin dan para habaib sebagai dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, mulai saat itulah zaman beliau Sayyidina Ali, ilmu ini enggak berani disampaikan. Sampai tahun 2014 kemarin Bapak Ibu, para habaib, para tabi'in as-solihin sudah agak berani untuk menyampaikan. Media sosial sudah bermunculan membahas ilmu tauhid. Alhamdulillah. Karena apa? Inilah sudah tanda penghujung zaman, akhir zaman. Ini tanda penghujung daripada akhir zaman gitu mriki. Sampai buka di dalam Al-Qur'an, akhir zaman Allah mengatakan besok akan kuturunkan Nabiullah Isa alaihissalam untuk meneruskan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pun ada tanda-tanda pun. Nggih kula imut Ustadz tahun 75. Nggih kleresan abah kula niki mukhalid kali Kanjeng Syekh Hamid Pasuruan. Teng mriku beliaunya sering datang dalam dulu itu di masjid kula Kanjeng Syekh niku. Lah teng mriku niku kula imut nek dawuh sak dawuh perkawis babakan ilmu tauhid, babakan ilmu hati, iku kebanyakan pakai sanepan, pakai isaroh. Jadi mriki sebagai murid niku nggih tafakur terus apa pengertiannya? Tanya mboten angsal. Karena itu tadi digegem rapet, Pak. Sehingga kita umat Islam khususnya kita hanya mengerti faham tentang ajaran syariah. Ajaran syariah itu wajib terhadap diri kita untuk menata jasad kita itu tidak salah. Syariat mengatakan wajib sholat harus kau laksanakan, ditata di dalam ilmu syariat supaya jenengan kali kula iki sholati iku mboten keliru. Makanya ada ilmu nih teman-teman mriku, yaitu ilmu itu yang disebut syariah. Aran sholati iku thariqah. Tujuan hakikat adalah bertemu Allah. Bagaimana ketika sholat hati bisa bertemu Allah, sedangkan ilmu tauhid hakikate mboten sampean kali kula pelajari. Ki angel. Jadi sholat sampean kali kula tiap saat dan waktu. Mpun heran, jangan heran kalau kita masih teringat selain Allah. Itu tetanda zikir kita itu masih kurang maksimal. Makanya mohon maaf kula hadir di sini kusampaikan dengan kebenaran hatiku bahwasanya lekaslah hatimu kembali pada Allah.
Kita buka sejarah baginda Nabiullah Adam alaihissalam. Ketika beliau ada di surga, Allah dawuh, Adam, inginkah kau tetap di surga ini? Injih. Satu syaratnya, wala taqroba hadhihi syajarah. Jangan kau dekati pohon itu. Itulah yang terkenal sebagai cerita buah khuldi. Tapi sejarahnya bagaimana, Pak? Beliau tetap mendekat, kepingin, kemudian memakan. Padahal Allah sudah mewanti-wanti, Allah sudah mewarning terhadap beliau. Tapi mengapa beliau ini ukuran Nabiullah ini masih terpeleset? Itu adalah sebagai proses jenengan kali kula ning dunya iki mesti nggih kepreset. Yun sewu. Allah berikan kita mata, jasad ini yang kita sebut sebagai ainul basariyah, untuk melihat keindahan sesama makhluk. Allah berikan mata hati kita yang disebut ainul basirah. Itu sebetulnya untuk kita menghadap terhadap Allah. Bagaimana mungkin mata hati kita tertutup oleh sesuatu, terus ketika kita sholat bisa memandang terhadap Allah? Secara otomatis tidak bisa, karena mata hati kita masuk di dalam mata hati yang buta. Ini proses Bapak Ibu, proses ketika akil balik panjenengan kali kula mendekat terhadap mendekat terhadap syahwatud dunya. Ini persoalannya, dan ini tidak menyalahi aturan karena ini proses Bapak Ibu. Itulah proses inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sekarang kita berkemas-kemas untuk roji'un, Pak. Bagaimana kita roji'un? Sebab jenengan kali kula ruh kabeh niku pun ditakoki Allah sebelum panjenengan kali kula niki dideleh ning dunya. Allah sampun dawuh, alastu birabbikum, jenengan dawuh qalu bala syahidna. Roh sukui tetap nyembah aku, betulkah aku Tuhanmu? Iki Allah langsung dawuh datang panjenengan. Jenengan dawuh bala inggih. Tetap kula hanya memuji, menyembah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bapak Ibu, ketika akil balik bagaimana keadaan hati panjenengan kali kula? Allah mengutus nafsu, jenengan diuji Allah, innama amwalukum wa auladukum fitnah, wa qala aidan wa zuyyina linnasi hubbus syahawah minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah ila akhir ayat. Jenengan kali kula diuji Allah lewat nafsu dalam diri sampean tentang syahwatud dunya. Nabi Adam mang diuji lewat buah khuldi. Wis. Ketika syahwatud dunya ini kita dekati Bapak Ibu, mesti jenengan kepingin. Wis pasti niki proses dan gak salah. Sing lanang akil balik, sing wedok akil balik. Sing lanang goleki wedokan, sing wedok memeti. Nggih mboten? Niki akil balik. Dan ini sudah menjadi sunatullah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya ini proses sampean kali kula. Bapak Ibu, ketika hati sudah mendekat terhadap syahwatud dunya, di situ pasti ada penyakit dalam hati sampean namanya
Hubbus syahawat. Hub iku tresno. Syahawat kesenangane bangsa menungso yaiku selain Gusti. Pertama minan nisa, bagi yang laki, nek wong wedok ya lanang, wal banin anak, wal qanatiril mungkontoroh dunya brana, sandang pangan papan. Nggih, mohon maaf kula ning omah niki dadi kepala desa, Pak. Gusti Allah ndeleh bib kula diletakkan Allah di Umaro. Ketepatan ada di kepala desa. Iki karepe Allah. Tapi ada hikmah di situ, Pak. Ketika saat genting-gentingnya tahun 2013 belum masuk dalam 2014. Sik genting-gentinge sapa sing wani nyampekne perkara tauhid, hakikat nuju makrifat, dikatakan zalika dhalalah, dikatakan iku naudzubillahi min dzalik. Tapi Allah meletakkan saya di situ justru sak desa niku nyuwun sewu. Nggih kathah yang mengikuti. Alhamdulillah. Bapak Ibu, sekarang kita masuk pada bagaimana caranya kita lepas dari belenggunya hawa nafsu di situ, karena dengan belenggu inilah sebagai biang kerok ruh ini belum bisa kembali pada Allah. Kalau di dalam kitab Hikam, Pak, Al-Hikam, Syekh Ibnu Athaillah iku dawuh ngeten. Apa ya iso son muklason awakmu Mojokerto iso nanggoni Pasuruan, wong awakmu dicancang nggih jagat. Saged rawuh ndugi mriki? Mboten saged. Selagi kula niki dicancang dirantai ning Mojokerto, nggak akan mungkin saya bisa sampai ke Pasuruan manakala rantainya itu tidak dilepas. Artinya ngene, Pak, rantene ruh sampean kali kula adalah hubus syahwat. Bagaimana caranya untuk membumi hanguskan hubus syahwat dalam hati panjenengan? Ilmu, amal, istiqomah, mlebet dateng zikir, Pak. Ini baru bisa. Aku, kata Allah, tidak akan menerima cintamu manakala kau tidak mengikuti kekasihku, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Rasulullah disuruh dawuh, fattabi'uni, ikuti aku. Artinya Rasulullah itu manahipun hatinya beliau hanya mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Jasad silakan panjenengan itu bermegah-megahan dengan dunia, monggo, karena ini hukum syariah, hablum minan nas. Tapi ruh hati panjenengan hanya satu, untuk Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud wa ma umiru, dan tidak diperintahkan antum ini illa liya'budullaha, kecuali hanya menyembah pada Allah. Nyembah ini akan diterima oleh Allah bila mana dalam hati sudah tidak ada selain Allah. Jadi caranya untuk mengikis habis hubbus syahwah dalam hati panjenengan adalah ilmu, amal, istiqomah dalam uzlah. Iki akan dikunci oleh zikir. Dengan begitu terus menerus akan hilanglah semua hubbus syahwah. Akhirnya jenengan mengikuti Rasulullah. Tidak hanya syariatnya, tetapi juga hakikatnya. Tidak hanya hukum jasad ini, tapi hukumnya hati, etika pada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kalau sudah mengikuti Rasulullah, jawabannya bagaimana? Ayat surat Al-Imran 31. Yuhibbukumullah, pasti Allah akan menerima cintamu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni segala kesalahan-kesalahanmu, baik yang ditimbulkan kesalahan jasad, lebih-lebih kesalahan hati yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wis pokoke intine manuto ambek guru-guru kita. Ngoten nggih? Otomatis guru-guru kita pasti akan terus-menerus memerintahkan kita untuk berzikir. Sebab dengan zikir itulah akan membentuk hati panjenengan kali kula, mendatangkan cahaya makrifat Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh beliau Syekh Ibnu Athaillah, barang siapa yang di dalam hatinya itu dipenuhi oleh zikir pada Allah, maka Allah akan mengutus waridnya untuk masuk di dalam jagate ati. Maksud dan tujuan, visi dan misinya warid adalah mengusir penjajahnya hati yang disebut hawa nafsu. Otomatis hubbus syahawah dalam hati jenengan kali kula ini nanti akan semakin lama akan semakin hilang. Itulah maksudnya nafi la ilaha illallah isbat. Artinya nafikanlah isi la ilaha di dalam hatimu yang berupa tauhid selain Allah. Illallah, isbatkanlah, tetapkanlah Allah. Dengan cara itu tadi, perbanyak zikir panjenengan. Sampai Allah dawuh dalam surah Al-Insan, kalau nggak salah niku nggih, ayat 2526. Wadhkur isma rabbika bukratan wa asila. Muhammad, berzikirlah kamu mulai pagi sampai sore. Wa minal laili fasjud lahu fasabbihu lailan tawilan. Kalau malam hari juga begitu. Gunakan selalu bertahajud. Gunakan selalu hati mensucikan diri dari perkara-perkara yang menajiskan hati, yaitu hubbus syahwat. Kembali lagi hanya dengan cara ilmu, amal, istiqomah. Ilmu yang kami maksud adalah ilmu untuk mengesahkan Allah yang dibimbing oleh guru-guru kita. Amal maksudnya adalah uzlah, istiqomah adalah selalu terus menerus. Tiga hal inilah yang disebut haqqa tuqatihi. Kalau sudah dipegang haqqa tuqatihi, otomatis wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kesimpulan, jenengan kali kula ning donya iki gak suwe. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Allah nagih janji sampean kali kula. Bala sahidna. Nggih, kula suhud terus nang sampean. Kula muja terus nang sampean. Kula hanya menyembah datang jenengan. Bapak Ibu, wis kita tidak tahu kapan kita meninggal. Wis muga-muga para guru-guru kita, habaib kita dibaringi Allah panjang umur dan barokah sehingga bisa membimbing jenengan kalih kula sampai ruh ini bisa kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Pun pesen kula mek situk tok. Ojo mati dhisik nek gak wis ati makrifat dateng Gusti. Otomatis kudu terus tabik terhadap para habaib dan tabi'in as-solihin, karena beliaulah yang membimbing kita. Dan seterusnya kita akan menjadi hati yang dewasa, hati yang makrifat datang Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, sampak Allah iki ngeboti datang jenengan kali kula. Tadi saya katakan dalam surah Al-Insan ayat 25-26. Baginda Rasul langsung dipesan Allah. Mulai pagi sampai sore Muhammad,
gunakan untuk selalu berzikir pada saya. Iki kalau bahasa jelasnya seperti itu. Lah, zikir ini Bapak Ibu, nanti ada beberapa tahap zikir yang harus panjenengan ketahui, ya ta? Ada zikir syariat, zikir thariqat, zikir hakikat, zikir ma'rifat pada Allah. Ini semuanya yang memegang kendali adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana mungkin kita tidak taat terhadap beliau? Mestinya harus mengikuti kanjeng Nabi. Lah, berhubung zamannya sampan kali kula boten menangi zaman Rasulullah, maka siapa penerus-penerus beliau itu? Satu jalur para dzurriyyahnya habaib, satu jalur para sahabat, ulama sekarang warasatul anbiya. Disitulah kita ikuti. Makanya disebut at-tabi'in, at-tabi'in, as-solihin. Kita ikuti supaya lengkap Pak, syariat, thariqat, hakikat sampai pada makrifat pada Allah. Pun ngoten mawon materi yang bisa kami sampaikan. Kita masuk pada session tanya jawab ya. Barangkali ada yang perlu ditanyakan, mohon maaf. Tidak mengurangi rasa hormat terhadap Bapak Operator. Tolong barangkali jamaah ingin tanya disiapkan mic-nya nggih. Nyuwun sewu menawi ada yang perlu ditanyakan kami persilahkan. Monggo, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus, ngapunten kajenge tanglet. Bagaimana caranya kita bisa ridho kepada semua bisa ridho kepada setiap kejadian, baik itu kejadian yang enak terutama kejadian yang tidak enak. Bagaimana caranya kita bisa ridho kepada kehendak Allah yang itu kehendak yang terkadang menurut kepentingan kita itu tidak baik untuk kita. Dan kajian tanglet masalah kodok dan kodar, posisi manusia berkehendak di mana dan posisi Allah kehendaknya di mana. Ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa kami nukil, kami buka di dalam kitab Syarhul Hikam terkait masalah takdir Allah ya. Di situ ada takdir qadhi dan basti. Ketetapan Allah, takdir Allah yang berbentuk takdir sing rapenak, yang menurut hati kita menolak. Contoh sing rapenak ngeten iki umpami udan ngono cocok mboten? Mungguh ati menungso mboten kepingin Jawa nggih. Lah umpama dijawakne Allah iki namanya qadhi. Anak istri sakit, kita pekerjaan nggak megang, duit di rumah serba kurang. Ini termasuk takdir Allah yang nggak enak disebut qadhi. Pertama. Kedua, ada takdir basti, lawan kata qadhi, penak. Kebalikannya. Itu selalu Allah berikan terhadap kita. Itu selalu Allah berikan terhadap kita. Bapak Ibu. Terus kita sebagai manusia memposisikan biar ada akhlak istimaiyah dan ilahiyah bagaimana? Supaya kita tidak menentang, hati tidak gerundel dengan takdir Allah, lebih-lebih yang diberikan yang nggak enak. Secara manusiawi Pak nggih, cara loro lah gak kepingin toh. Terus keterak loro, gak saras-saras, sumpek mboten. Ekonomi di rumah itu kita terpuruk setiap saat dan waktu, setiap hari
serba kekurangan. Pingin kaya enggak? Pingin toh? Tapi kalau Allah menghadapkan kekurangan, kebanyakan kita sebagai manusia tidak ahsanu amalan. Padahal yabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Mengapa demikian? Karena hanya satu jawabannya. Hati tidak melihat sing gerakno, yaitu Allah, tapi melihat sing digerakno, yaitu makhluk yang berupa takdir. Ini karakter daripada hati kita ahli hijab. Ini karakter hati kita sebagai hati yang masih banyak berjukulan hubbus syahawah. Wis pasti Pak. Akhirnya sumpek sampai kali kula. Bapak Ibu, bagaimana kita untuk memposisikan diri kita supaya di mata Allah itu tidak salah hati kita? Wa man kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan sholihan. Barang siapa yang ingin bertemu Allah, satu, kudu amalan sholihan. Al-Kahfi, surat Kahfi niku nggih. Ayat berapa niku? 100 doso kalau nggak salah. Pertama, hati sampean harus amalan sholihan. Apa? Perbuatan untuk membumi hanguskan hubbus syahwah ini tadi lewat dzikir. Kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Sedikit demi sedikit kelawan dzikir itu akan hati bisa mengesahkan Allah. Artinya tidak akan bersekutu, menyekutukan terhadap Allah. Lah, intinya ojo didelok makhluk kang rupa takdir baik kopdi lebih-lebih ataupun basti, tapi lihatlah Allahnya di situ. Kita tidak bisa melihat Allahnya manakala hijab di dalam hati ini masih bersemayam. Bapak Ibu, langkah pertama kita harus menanggalkan hijab. Harus. Kalau tidak kita tanggalkan hijab, apa yang terjadi? Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marado. Tambah kebek Pak hijab iki. Terus kapan? Dan lekas kita bersihkan. Padahal Allah innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu cinta terhadap panjenengan sebagai hamba yang selalu bertobat dan bersuci diri dari berbagai kotoran-kotoran hati. Kalau bahasa syariat, jenengan jogonen hadas cilik lan hadas gedene supaya gampang ati iki zikrullah. Udzkurullaha dzikron katsiron. Bapak Ibu, kalau jenengan kali kula sudah bisa dikatakan sebagai hamba ahli syuhud yang melihat Allahnya, maka Anda akan bisa menempatkan diri panjenengan kali kula sebagai makhluk terhadap Allah. Akan menetapkan sifat hakikate Allah terhadap Allahnya, menetapkan sifat hakikate hamba terhadap hambanya. Yang hamba itu kewajibannya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya menyembah pada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kalau pandangan syariat dan pandangan hakikat itu beda Pak. Kacamata syariat kita memposisikan diri ketika saat qada dan qadari Allah, hanya kita itu berdoa mudah-mudahan tidak diberikan Allah sesuatu yang tidak enak lah gitu toh. Tapi apa bisa ketika hal itu didatangkan Allah hati menerima? Mboten saged Pak.
Tapi mau nggak mau tetap harus terjadi pada diri kita, karena namanya takdir, ketetapan Allah. Hati ini masih gerunjal, Pak. Tapi bagaimana kalau kita melihat dari kacamata hakikiyah? Ini loh Pak, perbedaan antara ahli hijab dengan ahli syuhud. Ahli yang belum bisa sampai pada Allah dengan ahli yang sudah bisa sampai pada Allah. Hati yang sudah sampai pada Allah disebut sebagai ahli syuhud akan bisa menempatkan dirinya antara takdir enak dan tidak enak, selalu ridho terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jenengan pengin selamat dunia akhiratin apa mboten? Nek pancen pengin, ikutilah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hada siratum mustaqim. Itulah jalan yang lurus. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh. Hada siratum mustaqim. Kalau toh Allah itu Tuhanmu dan Tuhanku, fa'buduh. Kata Rasulullah, sembah Allah. Hada utawi iki hati menyembah mung datang Allah, hanya pada Allah, iku siratun satu jalan mustaqim kang lurus. Berarti dalan sing lurus niku dipegang Kanjeng Nabi. Oke. Ada lagi atau tambahan? Tadi Ustaz sabar. Oke. Nggih. Jalal mau tanya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten dumateng jamaah dek mriki keranten wonten kendala gede-gede. Kalau dulu 2021 itu Covid melanda Indonesia. Sekarang penyakit PMK melanda Indonesia. Maka kita akan diuji keimanan kita kepada Allah. Sudah sholat sergep, tahajud sergep, sedekah sergep, tapi kena PMK. Tolong disebutkan, apa ini ujian, apa murka Allah? Dan untuk menyikapi bagaimana? Mungkin ada ijazah, mungkin yang ada yang sakit, sapinya sakit di rumah, mungkin kalau sudah datang dari sini diusap saja langsung sembuh. Mungkin gitu. Itu Bib. Lau anna ahlal qura amanu fattaku la fatahna. Apabila satu negara iki kaumnya betul-betul beriman dan bertakwa pada Allah, maka berkah itu dibuka Allah Subhanahu. Jalan yang dimaksud beriman dan bertakwa pada Allah adalah hatimu tidak boleh beriman terhadap selain Allah. Satu. Kedua, takwa yang dimaksud ini adalah hatimu tidak boleh takut terhadap selain. Inna awliya illah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Yang tidak takut dan tidak khawatir dengan bentuk apapun yang diberikan oleh Allah terhadap kita sebagai hamba, itu hanyalah golongan kekasih Allah. Siapa kekasih Allah itu? Adalah hati yang selalu disibukkan hanya berzikir pada Allah. Jadi kalau wau itu tadi minta ijazah ya apa? Cukup berzikirlah hatimu pada Allah. Cukup berzikir. Sing tak maksud zikir itu adalah sadar diri hatimu bahwasanya semua yang dihadapkan kita oleh Allah di situ semata-mata
lillah, yang menguasai, yang berperan adalah Allah. Percaya atau tidak percaya, COVID penyakit masuk di dalam tubuhnya si A, yang menyuruh itu hanya Allah. Nek iman sampai pun duduk di sini, itulah yang ku maksud amanu. Innamal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Orang yang bisa sholatnya khusyuk ma'rifat Allah adalah orang yang hatinya sudah beriman hanya pada Allah. Jadi nggak ada konspirasi. Adanya COVID bukan konspirasi, adanya PKM juga bukan konspirasi, tetapi jelas itu yang berperan, yang menyuruh, yang melakukan itu hanya Allah Subhanahu. Jadi hati panjenengan harus ditekan untuk beriman di situ. Makanya kalau bahasa zikir menurut saya adalah tidak cukup kita la ilaha illallah yang kita sebut sebagai zikir jahar, tidak cukup Allah Allah dalam hati sebagai zikir sirri, tapi satu yang kami maksud sebagai sirul asrar yang dibawa oleh baginda Rasul, apa sadar diri hati, menyadari bahwasanya semua apapun yang terjadi di situ ada sirullah yang berhak melakukan. Walillahil masyriq wal maghrib fa ainama tuwallu fasamma wajhullah. Baik jagat etan sampai jagat kulon, yang berkuasa adalah Allah. Lah di situ kalau menurut saya adzikru bisirul asr niku wonten dzikir makrifat 3, su'arul basyirah wa ainul basyirah wa hakul basyirah. Mungkin jenengan nek sampun dugi mriku monggo ayo digedhekne dzikir tersebut. Di tengah-tengah dzikir jahar, di tengah-tengah dzikir sirri itu harus kita sertakan. Bapak Ibu, jadi Pak, kalau itu kita mensikapi, saya beriman PKM itu yang menghendaki, yang berperan hanya Allah. Saya sendiri mengatakan iman saya seperti itu. Diwajibkan saya tidak boleh beriman terhadap konspirasi, tidak boleh. Begitu juga COVID kemarin. Kemarin COVID kan yang mensos ada yang mengatakan ini konspirasi pemerintahan. Lah ngoten nggih. Ini ada macam-macam. Wis, hal itu bukan ranah saya membahas. Ranah saya cuma membahas semua semata-mata yang menyuruh masuk COVID di dalam diri seseorang hanyalah Allah. Yang menyuruh keluar hanyalah Allah. Wis, nek sampean takok ijazah, mek situ amanu wattaqau. Berimanlah dan bertakwalah hanya pada Allah. Ije sampun cekap nggih. Pun Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, kalau wau sedikit kula dipeseni mbok menawi wonten wekdal lintu dinten monggo insyaallah mbok menawi anu, tapi tetep kula mek situ. Kula nate mboten purun berangkat neng Jakarta. Niki Jakarta malah minta 1 bulan 2 kali. Saya dekan ya, saya berhentikan. Disebabkan karena bicara bisaroh. Padahal Rasulullah sudah mengajarkan kita tidak boleh bicara bisaroh. Sudah saya ingatkan 3 kali Ustaz. Akhirnya Allah menyuruh saya tinggalkan. Udah saya tinggalkan. Kita harus semua kita kembalikan pada Allah. Ilmu akan bermanfaat manakala sumbernya itu ikhlas. Wis, kunci niki. Ilmu akan bermanfaat manakala sumbernya ikhlas. Apa sih ikhlas itu? Al-a'mal
qaimatun suwarun qaimatun. Kata Syekh Ibnu Athaillah, amaliyah iku koyok patung sing ngadeg. Setiap amaliyah seperti ceramah ngene iki amal. Ini tidak akan bermanfaat manakala tidak didasari dengan ikhlas. Waruhuha utawi ruhnya amal iku wujudu siril ikhlas fiha. Kudu ono wujude rahasiane ikhlas. Apa rahasianya ikhlas? Gak rumongso tekane ilmu teko diri mukhlason, tapi semata-mata harus tekoni sangka Allah Subhanahu pun gini ki. Pun ngoten mawon sedikit makalah niku wau. Kula mulai awal sampai akhir mbok menawi kathah kesalahan kula mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam hadanallahu wa iyyakum wa afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.